Kabar semua baik-baik? Baik. Coba berikan salam satu sama lain, katakan saya senang banget duduk sebelah kamu deh. Iya. Haleluya. Selalu bersuka cita kalau kita bisa berkumpul, apalagi orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kalau kita masih bisa berkumpul bersama, apalagi berkumpul memuji Tuhan, itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Amin. Setelah ibadah bisa makan malam sama-sama di Jesuit. Wow, sukacita secara sempurna. Sore hari ini, terima kasih untuk Pastor Sam untuk kepercayaannya. Pastor Sam ini udah seperti orang tua saya, saudaraku. He is my spiritual father. Sejak saya tahun 96 saya di sini, ya dari Jakarta saya telepon itu sama Om Sam, dulu panggil Om Sam. Jadi sampai hari ini kalau kami masih berhubungan dengan baik itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kalau hari ini saudara bisa berkumpul para usia indah, usia cantik, usia sukacita, saudaraku, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kalau sampai hari ini saudara dalam umur yang sudah begitu Tuhan berkati begitu banyak, saudaraku masih bisa memuji Tuhan dalam keadaan sehat, bersyukur, bernafas dengan baik, saudaraku bisa mengangkat tangan memuji Tuhan, itu semua adalah sukacita yang terbaik. Amin. Lebih besar daripada bisa tinggal di Australia. Haleluya. Amin. Saudaraku, sore hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya beri judul Roh Kudus sebagai sahabat sejati. Roh Kudus sebagai sahabat sejati. Saudaraku terkasih, siapa di sini yang mempunyai teman dekat, teman baik, best friend? Ada angkat tangan coba. Amin. Paling tidak ada satu lah ya, teman dekat ya, saudaraku ya. Kalau teman dekat itu kita selalu nyaman bersama dengan dia, betul saudaraku. Mau cerita apa aja, mau ngomong apa aja, mau makan apa aja, gimana cara makannya, kita bebas. Kita nggak pakai jaim, jaga image saudaraku, amin. Tapi kalau sama kamu belum kenal, pas kita jaga image, amin, pelan-pelan makannya, amin saudaraku. Tapi kalau sama teman dekat, waduh, makannya langsung hajar aja dulu, amin saudaraku. Kalau biasa angkat kaki, makan angkat kaki saudaraku. Biasa makan pakai gaya India. 5 jari itu gaya macan, saudaraku, tiger finger, saudaraku, makan dengan bebas. Itulah sukacita bersama sahabat sejati. Amin. Kita berarti apa adanya. Saya percaya bahwa sore hari ini Tuhan akan memberikan berkat yang khusus kepada setiap sahabat-sahabat sejati tempat ini. Percaya, katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ke 17. Setiap ayat firman Tuhan yang saya tampilkan, saya mau kita semua membacanya. Amin. Pertama, karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, alasan saya supaya saudara tidak jatuh tertidur pada waktu saya berkhotbah. Amin. Saudara siap semua? Yang percaya katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara terkasih, Bapa berkata bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, saudaraku. Kalau kita orang dari Indonesia, saudaraku, kalau bicara seorang penolong, pembantu, wah, kalau di Indonesia, saudaraku, kita ada pembantu rumah tangga. Amin. Tetapi di Australia, kitalah pembantu rumah tangganya. Amin, saudaraku. Bapak di surga pada saat ini, saudaraku, Dia berkata, berjanji bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Siapa di sini yang rindu kalau ada orang penolong mendampingi kita? Amin. Apalagi kalau kita sendirian di sini, apalagi kalau kita lagi sakit. Aduh, kalau ada penolong di sebelah saya, pasti beruntung saya. Apalagi kalau saya lagi sendirian di rumah, semua pada pergi, cuma saya sendirian. Kalau ada penolong di rumah saya sendirian, pasti saya bahagia. Sampai orang piara anjing, karena tidak ada yang menolong dia, hanya anjing yang bisa menolong dia. Saudara yang terkasih, Bapa di surga berjanji bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain. Kata penolong dalam bahasa aslinya dikatakan itu sebagai parakletos, yang artinya adalah seorang yang diutus untuk mendampingi kita. Dan dikatakan bahwa penolong itu Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada kontrak, tidak ada expiry date, saudaraku. Amin.
Kalau ada pembantu rumah tangga di Jakarta, 2 tahun habis itu dia berhenti, 2 tahun habis itu dia kawin, saudaraku, 2 tahun dia mudik, saudaraku. Kalau lebaran dia hilang, saudaraku. Amin. Tetapi di sini Bapa di surga berkata, aku akan memberikan penolong yang lain, dia akan tinggal bersama kamu selama-lamanya. Amin. Permanently, permanent helper for you. Bukankah itu membawa sukacita bagi kita, saudaraku? Ada seorang orang yang tidak pernah meninggalkan kita, yang setia kepada kita. Dan dikatakan bahwa ia akan menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Wow. Kemana aja saudara-saudara kita pergi, penolong itu ikut bersama kita. Amin, saudaraku. Oleh karena itu saya katakan bahwa sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak pernah kesepian. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah merasa ditinggalkan. Karena selalu ada penolong yang setia itu yang tinggal di dalam kita. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Amin. Dia tidak pernah keluar out for lunch. Dia tidak pernah keluar ambil annual leave. Saya mau liburan dulu ya. Dia tidak pernah keluar mudik ke lebaran. Tidak pernah. Dia selalu tinggal bersama saudara dan saya. Haleluya, saudaraku. Apakah Roh Kudus itu? Mungkin saudara berpikir bahwa sudah mengikut Tuhan sudah lama, saudaraku. Ketika kita melahir baru, menerima Tuhan Yesus, kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Dia masuk dalam hati saudara dan tinggal dalam hidup saudara-saudaraku. Bagi kebanyakan orang, seringkali Roh Kudus itu masih membingungkan. Kalau saya tanya kepada saudara, menurut saudara, apakah itu Roh Kudus? Coba jawab di hati masing-masing. Menurut saudara, apakah itu Roh Kudus? Ada orang berkata Roh Kudus itu, oh saya merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus itu saya merinding. Roh Kudus itu mungkin seperti kuasa Allah. Kuasa Allah. Roh Kudus itu mungkin seperti berbahasa roh, saudaraku. Roh Kudus itu seperti angin atau rasa panas. Saudara dikasih, saya beritahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dia seorang pribadi, a person, not a thing. Bukan suatu barang, bukan suatu perasaan, tapi dia seorang pribadi. Sama seperti seseorang pribadi yang duduk di sebelah saudara, seperti itulah Roh Kudus. Amin. Saya akan beritakan dengan singkat, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi, supaya kita bisa mengenal dia secara pribadi. Yang pertama, saudaraku, Roh Kudus itu dia punya personality seperti saudara dan saya. Dia punya pikiran, kehendak, dan perasaan. Slide yang berikutnya. Dia punya pikiran. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Allah yang memiliki hati nurani, mengetahui maksud Roh Kudus itu, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu punya pikiran. Dia punya thinking, saudaraku. Punya maksud, saudara. Amin, saudaraku. Kalau saudara berpikir hari ini, habis ini baktian saya mau makan bakmi. Nah itu punya pikiran kan, saudaraku. Roh Kudus juga punya pikiran, hari ini saya mau menjamah, saudara. Saya mau menjamah dia, mau menyatakan kasih dia. Dia punya pikiran, punya maksud. Yang kedua, Roh Kudus punya kehendak. Kita baca ayat 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus itu punya keinginan, dia punya kemauan. Oh hari ini saya mau bercakap-cakap, saya mau menyatakan diri saya mau ngobrol sama teman. Seperti saudara sama teman baik saudara, jadi saya udah lama ya nggak WA dia, saya mau WA, sis apa kabar? Udah lama kelihatan ke eklesia. Kita ada punya maksud, punya pikiran. Amin, saudaraku. Roh Kudus juga punya kehendak, karena dia adalah seorang pribadi. Yang ketiga, Roh Kudus mempunyai perasaan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu punya feeling. Dia bisa disakiti, dia bisa dikecewakan, dia bisa sedih. Karena Roh Kudus seorang pribadi. Amin, saudaraku. Sampai saat ini bisa terima? Ya. Haleluya. Kita terus lagi ya. Jadi Roh Kudus itu adalah seseorang karena dia punya personality, punya kepribadian. Dia berpikir, dia punya kehendak, dia punya perasaan. Roh Kudus juga dia melakukan tindakan-tindakan seperti kita. Yang pertama, dia juga berbicara, saudaraku. Slide berikutnya. Dia berbicara, katakan dia Kisah Rasul 13 ayat 2. Ketika mereka 1, 2, 3 beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Jadi Roh Kudus itu berkata-kata kepada kita.
Amin. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ketika kita bertanya sama dia, dia akan menjawab. Ah, masa iya sih? Kalau saya tanya dia, dia akan menjawab, saudaraku. Amin. Yang belum percaya katakan amin dulu. Amin. Saya gimana dengan Roh Kudus ya? Lihat aja belum pernah, saudaraku. Dia adalah seorang pribadi, dia tinggal dalam kita. Nanti kita belajar. Amin, saudaraku. Yang kedua, dia juga mengajar dan mengingatkan kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan segala sesuatu. Amin. Karena dia seorang pribadi, dia seorang teman, dia bisa mengajarkan segala sesuatu. Bukan mengajarkan sesuatu, tapi segala sesuatu. Artinya dia bisa, saudara tanya apa aja, dia bisa ajar. Saya lupa bumbu itu ya, bumbu apa itu? Bumbu rawon itu lupa gimana ya? Tanya Roh Kudus, dia bisa kasih tahu. Saya lupa nama teman saya minggu lalu ketemu di gereja itu siapa namanya Taci itu ya. Roh Kudus siapa ya namanya? Dia bisa ingat. Saya lupa kunci mobilnya di mana ya. Taruh mana tadi ya dompet saya ya. Amin. Daripada telepon anak, saudaraku, mendingan tanya Roh Kudus dulu. Orang terdekat. Amin. Roh Kudus tadi di mana sih taruh kuncinya ya? Amin, saudaraku. Saudara pernah nanya begitu? Ya, saudaraku. Kalau belum pernah, coba tanya. Kasihan dia dibimbing terus bertahun-tahun. Amin, saudaraku. Dialah penolong yang tinggal di dalam saudara. Amin. Dia bukan orang tetangga, bukan orang yang di jauh, bukan different state, bukan different negara, saudaraku. Dia tinggal di dalam kita dan dia tidak pernah kemana-mana. Tuhan katakan, tinggal selama-lamanya di dalam kamu. Amin. Dia mengajar, dia mengingatkan, dia membantu, saudaraku. Demikianlah Roma 8:26. Mana tuh? Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Waduh, siapa di sini punya kelemahan, saudaraku? Amin. Saya banyak, saudara. Amin. Kalau tidak angkat tangan, kelemahan saudara tidak ngaku, saudaraku. Kalau punya kelemahan tidak mengaku. Punya kelemahan, amin. Paling banyak 5, paling sedikit 5, amin. Ada kelemahan kita, amin. Kadang kita harus sering lupa, sering kurang perhatian, saudaraku ya. Sering apa lagi, saudaraku? Sering belaga lupa, saudaraku. Amin. Kita banyak kelemahan. Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan kita. Kita bingung mau berdoa untuk apa, bingung untuk melakukan apa terhadap masalah yang kita hadapi. Tanya Roh Kudus, karena Dia bisa membantu saudara dan saya. Amin. Yang berikutnya, Dia juga memimpin. Dikatakan Roma 8:14, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah siapa di sini anak Allah? Amin. Sudah sepatutnya lah kita hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kalau kita nggak dengar suara orang yang mimpin kita, gimana kita ngikuti yang memimpin? Amin, saudaraku. Harus mendengar, harus bisa mengerti pimpinannya. Amin. Roh Kudus juga mempunyai perasaan, saudaraku. Aduh, perasaan. Dia juga bisa dibuatkan. Tadi Efesus 4:30 dikatakan yang berikutnya, janganlah mendukakan Roh Kudus. Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Ketika kita tidak menghiraukan Dia, mengabaikan Dia, mendiamkan Dia. Orang Jakarta bilang cuekin Dia. Dicuekin terus nih Roh Kudus. Amin. Dia ngomong, ingatkan sesuatu. Shh. Roh Kudus bilang, coba kamu menabur, memberi kepada Tuhan. Shh. Suara siapa itu? Bukan suara Tuhan pasti. Suara setan. Bantu tetangga kamu, dia tuh kesusahan, banyak hutangnya. Kamu bantulah dia. Kamu punya 3 mobil kan? Dia punya anak 3, nggak ada mobil. Kasihlah 1 mobil kamu. Shh. Saya berdua puasa aja. Sedikit lakukan itu kan, saudaraku. Amin. Belaga nggak tahu, belaga nggak ngerti, belaga nggak dengar, saudaraku. Pada waktu kita lakukan itu, saudaraku, bayangkan kalau saudara punya teman, dia akan ngomong, apa kabar? Nah, digubris, saudaraku. Bayangin aja, saudaraku. Amin. Sedih nggak, saudaraku? Sedih. Roh Kudus sudah sedih banget, saudaraku. Bayangkan, setiap kali dia ngomong sama saudara cuekin, dia sedih loh. Amin. Gigit jari dia. Terus kita juga seringkali memberontak, saudaraku. Biasa 63 berkata, tetapi mereka apa? Memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Kalau dia hanya berupa angin, atau dia berupa api, atau dia berupa seperti burung merpati, dia tidak akan merasakan dilukai, tidak bisa kecewa, tidak bisa sedih. Amin.
Tapi karena dia seorang pribadi, dia bisa merasakan kesedihan, dia merasakan didukakan, dia bisa merasakan dihianati. Yang ketiga adalah dia juga bisa kita bohongi. Wah, ini cerita yang terkenal sekali, Ananias dan Safira, saudaraku. Ceritanya bahwa Ananias dan Safira jual rumah, saudaraku. Dia bilang dia sudah sepakat sama istrinya. Hei, darling, kita akan kasihkan ke Paulus, ke Peter. Tapi kita bilang semuanya, tapi kita simpan sedikit aja buat kita holiday. Tapi nanti kita bilang ini semuanya hasilnya. Dia datang, waduh, dia pikir dia donasi terbesar di gereja, saudaraku. Peter, saya mau kasih persembahan, kami baru jual rumah di Bondi, 5 juta miliar, kami mau kasih semua untuk Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Tapi padahal dia jual mungkin 7 miliar, saudaraku ya. 2 miliar buat jalan-jalan, saudaraku, ke Jakarta, ke Bali, saudaraku. Tapi apa katakan Petrus bilang, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Petrus tidak tahu kalau Ananias itu berbohong, betul nggak, saudaraku? Tetapi Roh Kudus di dalam Petrus beritahu, ini si Ananias ini berbohong terus. Dia bilang, dia sampaikan, saudaraku. Roh Kudus tahu. Jadi kalau coba-coba mau bohong, jangan coba-coba, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan coba-coba bohongin Roh Kudus. Lebih baik jujur aja. Roh Kudus, saya mau jalan-jalan nih. Saya jual sebagai saya kasih buat Tuhan, sebagian lagi sebagai jalan-jalan. Lebih baik begitu. Amin. Bilang kiri kanan, jujur itu lebih indah. Jujur itu lebih indah. Haleluya. Amin. Jangan sama Roh Kudus. Sama pasangan kita ya, kalau bohong juga marah ya. Waduh, jangan bohong-bohong sama terus marah dia, saudaraku. Amin. Sama anak-anak kita juga jangan bohong, saudaraku. Amin. Karena dia nanti bohongin kita juga. Amin. Jangan pernah bohong sama anak, karena dia nanti sudah gede, dia bohongin saudara juga. Yang terakhir adalah dia juga bisa, kita bisa melawan, menentang. Dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersenang hati dan telinga, kamu selalu apa? Selalu menentang Roh Kudus. Roh Kudus bilang A, lakukan B. Roh Kudus bilang B, lakukan C. Roh Kudus bilang C, lakukan D. Selalu nentang aja maunya, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kenapa dia bisa ditentang? Karena dia adalah seorang pribadi. Dia bisa merasa dilawan, dia bisa merasa dihianati, dia bisa merasa tidak dihiraukan. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi sahabat sejati Roh Kudus? Siapa yang mau menjadi sahabat sejati Roh Kudus? Amin. Kalau tidak banyak, saya sudahkan sini aja, kita pulang. Amin. Siapa yang mau menjadikan Roh Kudus sahabat sejati? Bergaul dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ini adalah suatu janji yang luar biasa, saudaraku. Amin. Seorang assistant 24 hours a day that never taking a break in our life and doesn't take any fees. Saudaraku, kalau saudara terkasih, saudara di sini semua yang sudah lanjut usia, saudaraku, setiap kita juga akan lanjut usia, saudaraku, walaupun saya lebih muda sedikit, tapi saya menuju ke sana juga, saudaraku. Tambah lama kita perlu lebih banyak dibantu. Betul nggak, saudaraku? Amin. Masih muda kita membantu. Kita lahir dibantu, tambah besar bisa membantu. Setelah lanjut usia perlu dibantu lagi. Itulah cycle kehidupan kita, saudaraku. Roh Kudus ini adalah seorang penolong. Janjinya dari Bapa kepada kita adalah dia adalah seorang penolong yang diberikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau kita mengerti ini, saudaraku, kehidupan masa tua kita di lanjut usia kita menjadi kehidupan yang penuh berarti. Jadi hidup yang penuh dengan bermakna. Kita tidak merasa kesepian, tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dicuekin, tidak merasa kurang dipelihara. Tetapi Allah sudah memberikan seorang yang memelihara kita, yang menolong saudara dan saya, saudaraku. Amin. Bagaimana kita bergaul dengan Roh Kudus sehingga menjadikan dia jadi sahabat sejati? Yang pertama adalah persahabatan itu dibangun dengan percakapan. Nah, saudaraku, saudara ingat-ingat bagaimana saudara punya teman baik itu, saudaraku? Bagaimana, saudaraku? Pasti sering ngobrol, amin. Pasti sering chatting di WA, di Telegram. Pasti sering sharing-sharing. Sebelum bakmi itu masuk ke mulut kita, bakmi itu masuk ke handphone kita dulu. Tunggu, jangan makan dulu. Send dulu ke teman saya. Si Cing nih, teman baik saya. Nih, jadi Cing udah makan duluan. Dia udah tahu dulu tentang apa, saudaraku. Itulah teman baik, saudaraku. Kita sering ngobrol, sering sharing. Amin, saudaraku. Amin.
Kalau kita liburan kita kirim-kirim foto, saudara. Ini saya lagi di sini, saya lagi di sini. Kalau saya lagi di duty free, lu mau bikin apa? Nah itu kan teman baik. Saya ngobrol, amin. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol yang nggak perlu juga, saudaraku. Ini gue lagi di toilet nih. Ngapain toilet? Ya nganggur aja. Ngobrol-ngobrol daripada sempit sendirian bengong, saudaraku. Saudara kasih. Kenapa kita lakukan itu? Karena dia dekat dengan kita, gitu loh. Amin. Kalau kita tidak sering ngobrol, gimana kita mau dekat? Amin. Ada di sini yang menikah, pacaran, saudaraku, baru kenal seminggu, terus nggak pernah ngobrol, tapi saya punya feeling sama kamu. I have a feeling for you. Let's get married. Mau nggak, saudara? Kalau ada gitu? Nggak mau, ngeri saudara ya. Ini psycho apa ini? Amin. Dia kenal, I have a feeling for you. Tapi tidak pernah ngobrol. Amin. Nggak bisa dekat dong. Amin, saudaraku. Kedekatan kita dibangun dari seringkali kita ngobrol bicara. Roh Kudus itu, saudara harus membangun berbicara dengan Roh Kudus. Amin. Gimana caranya? Ya seperti yang saudara bicara dengan teman saudara. Setiap pagi sebelum saya ngomong sama orang lain, saudara, sebelum saya berdoa, dari mulut saya keluar, Good morning Holy Spirit. Setiap pagi. Sejak tadi sudah saya mengerti waktu saya baca buku Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, saudaraku, saya mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dia bukan sebuah kuasa, dia bukan sebuah kuasa hadirat Tuhan, dia bukan berupa angin atau api, saudaraku, dia bukan coba perasaan, tapi dia seorang pribadi. Sejak hari itu saya rubah hidup saya mulai bergaul, belajar sama dia. Roh Kudus, good morning, how are you today? Terus saya nunggu, dia jawab apa? Betul nggak? Karena nanti ngomong terus kan, kalau saudara telepon terus ngobrol sama, kamu tahu nggak? Saya baru ke Cesuk tuh, ada rumah makan baru di sebelahnya Mari itu, kamu tahu nggak? Dia belum jawab. Terus di situ ada lagi rumah makan baru, makanannya ini. Kamu pernah coba belum? Dia belum jawab. Terus saya dicobain loh, ada ide lagi loh. Terus kamu tahu di sebelahnya toko itu ada toko lain lagi, toko Chinese noodle lebih enak lagi. Terus kamu tahu nggak di seberangnya lagi tuh ada lagi dekat gereja itu ada toko makanan lagi. Saya percaya 5 menit kemudian teman kamu kabur, saudara. Pulang aja dah. Ngerocos terus, iya kan? Nggak pernah ngomong, kapan kita ngobrol aja, iya kan? Ngopi bareng-bareng, saudaraku. Tapi cuma satu orang yang ngomong, satu dia baru ngomong, ngomong lagi dia, baru ngomong lagi, ngomong lagi dia, saudaraku. Pasti dia nggak mau diajakin nafas lagi, betul, saudaraku? Roh Kudus, berapa sering kita dorong, Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita. Amin. Roh Kudus itu dia akan berbicara kepada setiap orang percaya, bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan kepada pemimpin, tetapi kepada setiap orang percaya, karena dia tinggal dalam setiap orang percaya. Saya katakan amin. Amin. Mulai besok, good morning Holy Spirit, how are you? Amin. Bukan cuma pagi aja, waktu sehari-hari itu saudara ngobrol sama dia. Kalau lagi share your feelings, share your thoughts, share your ideas, share your frustrations. Kalau di jalan, saudaraku, ada orang potong, saudaraku, ajarin Roh Kudus orang ini. Nggak apa-apa, tapi cerita, ngobrol sama dia. Amin. Sangat penting kalau kita nggak mulai bicara dengan Roh Kudus, saudara tidak akan pernah mendengar suara Roh Kudus. Karena you never think, saudara tidak pernah berpikir bahwa Roh Kudus itu berbicara kepada saudara. Hari ini saya berikan kebenaran yang baru bahwa Roh Kudus itu berbicara bagi setiap kita. Saudara perlu beri waktu dan telinga untuk mendengar. Amin. Dia selalu berbicara kepadamu setiap hari, bukan setiap minggu. Setiap hari dia berbicara. Kalau kita mau mendengar, saudara akan mulai belajar mendengar suaranya. Amin, saudaraku. Kasih persahabatan dibangun. Ayatnya slide berikutnya. 2 Korintus 13:14 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan apa? Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Seringkali ini jadi ayat penutupan kebaktian, saudaraku. Amin. Tapi ini dikatakan persekutuan, the fellowship of the Holy Spirit. Bagaimana kita bisa fellowship kalau kita nggak pernah bicara, nggak pernah ngobrol? Fellowship is about communication, it's about sharing, it's about listening, it's about talking to one another. Amen, saudaraku. Ketika kita berfellowship, kehidupan kita itu setiap hari adalah kehidupan communion bersama Roh Kudus, bersahabat intim dengan Roh Kudus, bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Semakin sering kita bercakap-cakap, semakin mengerti kita siapa itu Roh Kudus.
apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Amin, saudaraku. Roh Kudus selalu, dia itu adalah seorang penolong. Alkitab kata, dia seorang advocate, seorang penasehat, seorang counselor, seorang yang menolong, counseling, seorang comforter, seorang yang menghibur. Ketika kita sedang susah, sedang gelisah, sedang khawatir, sedang takut, curhatnya sama Roh Kudus dulu sebelum sama teman kita. Amin. Curhatnya boleh sama teman lain, sama teman dekat, sama hamba Tuhan, sama pendeta, boleh. Tapi jangan lupa curhat sama Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara. Amin, saudaraku. Karena dialah penolong yang dikirim oleh Bapa kepada saudara dan saya. Dia juga akan menuntun kita, dia mengajar, dia mengingatkan, dia memperingatkan, saudaraku. Dia menghibur, dia membangun, dia menasihati. Semua yang kita perlukan, dia bisa berikan buat kita. Amin, saudaraku. Saudara kasih. Bagaimana kita bisa mengenal suara Roh Kudus? Nah ini, saudaraku. Bagaimana kita bisa mengenal suara Roh Kudus? Saudara kasih. Saya berikan ilustrasi, saudaraku. Mungkin saya minta satu orang. Ronald, tolong sini Ronald. Beri tangan buat saudara kita Ronald. Beri tepuk tangannya ya. Ronald bisa menghadap sini, ya. Lalu saya minta satu volunteer lagi. Halo, apa kabarnya, Roland? Oke. Ron, kamu bisa tahu siapa ini? Seorang ibu, tapi saya nggak tahu siapa. Ya pasti ibu ya. Oke. Silakan kembali duduk. Halo, saya minta tolong. Halo Roni, apa kabar? Ini Om Sam. Siapa? Om Sam. Seratus. Silakan tepuk tangan, saudara. Nah, kenapa Ronald tidak bisa menebak siapa nama ibu yang pertama, saudaraku? Tidak kenal baik. Betul nggak, saudaraku? Tapi kenapa pada waktu Om Sam ngomong sebentar aja, langsung dia ketawa mukanya? Oh iya, Om Sam sudah mengerti dia. Amin. Kenapa? Karena sudah bergaul lama dengan Om Sam. Sudah mengerti, saudaraku. Amin, saudaraku. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu, karena persahabatan, karena percakapan yang terus-menerus membuat kita familiar dengan suara seseorang. Demikian juga pada waktu kita di kamar sendirian, lalu anak kita datang, saudaraku, pintu masih tertutup, kita tahu ini anak yang mana yang datang. Amin, saudara. Siapa yang memanggil? Siapa itu yang batuk? Siapa itu yang bersin? Kita tahu dengan suaranya saja, dengan nadanya saja kita ngerti itu siapa. Kenapa? Karena keintiman. Amin. Keseringan kita berbicara kepada Roh Kudus membuat kita lebih familiar dengan suara Roh Kudus. Amin, saudaraku. Bisa mengerti? Jadi hal pertama yang perlu saudara ketahui adalah bahwa di pikiran kita mesti mengerti bahwa Roh Kudus itu bukanlah suatu kuasa. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Kuasa itu adalah manifestasinya. Amin. Ketika kita berbahasa roh, itu adalah the gift of the Spirit. Ketika kita merasa merinding, merasa menangis, merasa panas, merasa bergetar, itu bukan Roh Kudus, tapi manifestasi dari Roh Kudus, expression dari Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sendiri adalah seorang pribadi yang mengerti, katakan amin. Amin. Yang kedua adalah Roh Kudus itu bagaimana kita menjadi intim, menjadi sahabat sejati dengan Roh Kudus. Kita mendengar dan mentaati Roh Kudus, mendengar dan mengikuti Roh Kudus. Ayatnya yang slide berikutnya, please. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. You are my friends if you do whatever that I command you to do. Kita menjadi temannya Allah, temannya Roh Kudus ketika kita melakukan apa yang Dia inginkan. Untuk menjadi seorang sahabat, kita perlu menjadi sahabatnya Allah, kita perlu mentaati Allah. Amin. Karena tanpa kita mengikuti mentaati Allah, kita tidak bisa menjadi sahabat Allah. Kita bisa percaya kepada Allah, tapi kita tidak bisa menjadi sahabat Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang
mendengar dia dan mengikutinya dia. Saudaraku. Seringkali ketika kita sering taat kepada Roh Kudus, itu membuat kita, saya beri contoh seperti ini ya. Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita, saya sudah sampaikan. Bagaimana dia bicara? Setiap dia bicara, dia selalu sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Amin. Bagaimana saya tahu ini suara Roh Kudus, suara saya, atau suara setan? Itu paling banyak orang nanya sama saya. Gimana tahunya kita membedakan ini suara Roh Kudus, suara Tuhan, suara saya sendiri, atau suara setan? Ada satu guideline pertama adalah suara Tuhan itu dia pertama harus selaras dengan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu penting sekali setiap orang percaya membaca firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Kalau nggak tahu firman Tuhan, bagaimana mengerti ini selaras atau tidak? Amin, saudaraku. Yang kedua adalah kita harus tahu kita pada waktu Roh Kudus berbicara itu membawa damai sejahtera. Bukan membawa kesenangan, seringkali justru melawan kedagingan kita. Seringkali terus sesuatu yang tidak kita sukai. Seringkali sesuatu yang bertentangan dengan keinginan daging kita. Itu suara Roh Kudus, kemungkinan besar, saudaraku. Dia sesuai dengan firman Tuhan, ada damai. Ketiga mungkin itu tidak sesuai dengan kedagingan kita, tidak menyenangkan secara daging. Mengalami tantangan dalam hidup kita. Itu kemungkinan besar dari Roh Kudus, saudaraku. Nah, contohnya seperti ini, paling gampang. Minggu Roh Kudus bilang, jangan lupa loh 2.30 ada ibadah, bangun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, badan kurang enak nih, my body not delicious. Adanya pegel-pegel gitu, udah maklum lah, udah usia indah gitu. Ya, tulang-tulang juga udah mulai, sedikit. Ya, begitulah gitu ya. Do mi fa sol, saudaraku. Jadi, aduh, istirahat dulu dah. Tuhan pasti ngerti lah. Saya kan udah usin dah. Nggak kayak dulu lagi. Udah tidur aja dulu deh. Nah, saudaraku, itu kira-kira sesuai firman Tuhan nggak, saudaraku? Hah? Tidak. Adakah firman beribadahlah, tapi kecuali ada rematik, pegal-pegal linu, sakit kepala, sakit otot, nyeri-nyeri, nggak ada, saudaraku. Itu iklan Mason. Amin, saudaraku. Jadi Roh Kudus bicara, tapi kita tidak mau datang. Ada doa malam, saya nggak mau, males. Nah, saudaraku, kemungkinan besar suara Roh Kudus. Nah, kalau kita mengikuti, lalu seorang misalnya sakit kepala nih, aduh saya mau datang dah. Roh Kudus mengingatkan saya untuk datang, saya harus datang. Roh Kudus, aku sih pusing, Roh Kudus, terus terang aja. Tapi karena kau suruh, aku mau taat kepada engkau. Aku minta mungkin temanku jemputku. Aku telepon dia, dia mau. Biasanya dia nggak mau jemput saya, dia kali ini dia mau. Sekalian lewat katanya. Nah itu udah tertanda, saudaraku. Saya pergi dah, kepala masih pusing, saudaraku. Ya bawa koyo sedikit lah, bawa minum obat kanalo sedikit. Saya datang ke gereja, duduk paling belakang lah supaya saya mau sedikit slow down, saudaraku ya. Biasa 4 hari ini saya mulai slow down aja. Kembali buka hati. Lalu dia menyanyi Ronald pujian hadirat Tuhan. Karena hatinya merindukan Tuhan, saudaraku, lebih dari sakit kepala, saudaraku. Lalu Tuhan menjamah dia, sembuh dia. Tiba-tiba langsung, terang sekali nih. Wah, saya merasa segar sekali, badan saya segar. Rasanya darah mengalir dengan sehat. Kuat, saya bisa angkat tangan, ada sukacita, saudaraku. Amin. Dia sembuh. Lalu dia bilang, tadi kalau gitu suara itu suara Roh Kudus. Betul, saudaraku? Bener nih, tadi Roh Kudus suruh saya pergi ke gereja. Tadi suaranya seperti itu suara Roh Kudus. Nanti ke saudaraku, ketika kita mentaati Roh Kudus, lalu ternyata itu benar, sesuatu yang baik terjadi, lalu kita pikir ke belakang lagi, ingat tadi suaranya kayak apa ya? Kayak gitu suara Roh Kudus. Nanti ke saudaraku. Nanti kalau ada lain kali lagi, kalau ada suara mirip-mirip kayak gitu, nah kayaknya ini Roh Kudus deh. Kayaknya ini suara Roh Kudus deh. Bukankah kita seperti itu kalau kita sudah mulai kenal, kayak ini si Ronald yang telepon, betul nggak, saudaraku? Tapi kalau udah 5 tahun berteman, langsung halo, udah tahu ini Ronald. Amin. Tapi kalau masih 1 bulan, kayaknya ini suara Ronald deh. Ini Ronald ya? Iya betul, Fit. Karena kita masih menebak-nebak, belum kenal betul. Demikian juga dengan kita Roh Kudus. Kalau kita sering mendengarkan lalu mentaatinya, kita akan mulai ngerti. Kayak gitu suara Roh Kudus. Bisa mengerti? Ya. Amin. Bisa diaplikasikan kan ya? Biasa-biasa kalau ada sesuatu dorongan, mau suruh doakan ini, doakan itu, saya nggak tahu doain apa.
taat aja. Saya sering sekali waktu saya bekerja, saudara, waktu di jalan, saudaraku, ingatkan, doakan ini, doakan itu, doakan ini. Tapi saya nggak tahu orang itu perlu apa. Saya taat aja, saya berdoa, saudara. Misalnya Tuhan bilang, doakan untuk John. Lord, I pray for John. That's it. Kan disuruh doa buat John. Saya berdoa, doa buat John, tapi saya nggak tahu doa untuk apa. Ketika saya taat melangkah, Tuhan, aku mendoakan John di hadapanmu. Lalu Roh Kudus bilang, doakan untuk keluarganya. Oh, saya berdoa untuk keluarganya John. Apa lagi? Dia kasih tahu lagi, doakan untuk anak-anaknya. Tuhan, saya berdoa untuk keluarga John, untuk anak-anaknya. Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Step by step, saudaraku. Semakin saudara lakukan setiap hari, saudaraku, engkau akan semakin fasih dan mengerti suara Roh Kudus dalam kehidupanmu. Amin. Suara Roh Kudus itu nggak aneh-aneh. Dia tidak buat kita merinding-rinding, saudaraku, buat kita tidak sadar, saudaraku. Itu bukan Roh Kudus, saudaraku. Roh kuda itu. Roh kuda menendang-nendang, saudaraku, tidak terkontrol, saudaraku. Roh Kudus itu tertib, dia gentle. Amin, saudaraku. Dia tidak memaksa kita, tapi kita mendengar. Ketika kita mentaati, mendengari dia, melangkah satu persatu, maka kita mengerti, oh, Roh Kudus menuntun saya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah persahabatan dengan Roh Kudus itu menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa keinginan roh itu selalu berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Maka itu seharusnya dikatakan bahwa bagaimana kita mengerti itu suara Roh Kudus. Kalau itu berlawanan dengan keinginan dagingmu, kemungkinan besar itu suara Roh Kudus. Kalau itu sesuai dengan keinginan dagingmu, kemungkinan itu suaramu sendiri. Karena itu nyaman buat daging kita. Betul, saudaraku? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, saudaraku, dikatakan bahwa pergaulan dengan Roh Kudus itu tidak menghilangkan keinginan daging dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi. Pergaulan kita dengan Roh Kudus tidak menghilangkan keinginan daging dalam kehidupan kita. Keinginan daging itu akan tetap ada. Tetapi pergaulan kita dengan Roh Kudus akan memampukan kita untuk tidak menuruti keinginan daging. Amin. Saya ulangi lagi supaya jelas, karena ini kebenaran yang sangat penting sekali. Pergaulan kita dengan Roh Kudus tidak membuat saudara dan saya tidak memiliki keinginan daging. Oh, saya tidak pernah marah lagi, tidak pernah lapar lagi, tidak pernah sakit hati lagi, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Itu akan selalu ada selama kita masih hidup. Amin, saudaraku. Tetapi pergaulan saudara dan saya bersama Roh Kudus akan memampukan saudara untuk tidak menuruti keinginan daging itu. Amin. Contohnya kalau kita misalnya di sini di ayat 17 dikatakan, enggak ada. Dikatakan bahwa ayat 18, mungkin ada ya? Coba berikutnya. Ya, perbuatan daging itu sudah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu apa aja, saudaraku ya? Termasuk hawa nafsu makan yang berlebihan, saudaraku. Baru makan, lapar lagi, baru makan, lapar lagi. Waduh, saudaraku. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, yaitu selalu cekcok, perselisihan, iri hati. Aduh, kalau lihat ini iri, lihat situ iri, lihat sana iri. Kalau iri menurut saudaraku, saudara perlu bergaul dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Selalu marah-marah, selalu mementingkan diri sendiri, selalu ada percideraan, roh pemecah, dengki, mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak perbuatan daging itu dalam kehidupan kita. Seringkali kita berapa banyak di sini yang berusaha keras supaya, aduh, saya mau jadi orang. Tadinya orang bukan orang yang sabar, pengen jadi sabar, susah loh. Siapa yang sama seperti saya? Saya orang kurang sabaran, saudara. Amin. Memang pastor-pastor nggak sabar sih. Nggak sabar menghadapi jemaat. Saudaraku tadi kasih, saudaraku tidak mudah jadi pendeta. Amin, saudaraku. Ngurusi banyak orang, saudaraku. Amin. Pindahan suruh bantuin. Amin. Rumput panjang suruh bantuin. Rumah kosong suruh tungguin. Terus nyasar jalan suruh jemput, saudaraku. Aduh, jadi pendeta itu, saudaraku. Makanya kita jadi nggak sabar. Tapi saya jadi ngomong apa ya? Saya ngomong pendeta sih. Seringkali kita susah untuk menjadi orang sabar. Amin. Kalau misalnya orang yang nggak sabaran menjadi sabar susah. Siapa yang betul mengalami itu? Susah lo jadi orang pengen sabar.
Kalau dasarnya nggak sabar, amin. Udah coba-coba nggak bisa terus. Kenapa? Karena kita lakukan dengan sendiri, kekuatan sendiri. Kita tahan-tahan ke marah kita, tapi dalam udah maki-maki. Memang nggak kuat juga, tapi udah ngepul di belakang udah ngebus. Saudaraku ya, udah marah-marah saudaraku. Tetapi katakan ayat berikutnya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu adalah buah roh. Yang tadi adalah perbuatan. Ada dua hal yang berbeda, saudara. Yang satu adalah perbuatan, yang satu lagi adalah buah. Ini adalah buah apel. Amin, saudaraku. Buah apel. Ada yang bilang ini buah durian? Nah, ya, kalau perlu pemulihan kesembuhan pikiran. Ini buah apel, saudaraku. Nah, buah apel, saudara pernah lihat pohon apel? Saudara pernah lihat pohon apel itu dia berusaha keras untuk menghasilkan buah, ngeden. Kuat buah satu. Dicoba lagi, aduh, trying hard. Keluar lagi satu. Buah lagi satu lagi. Ada saudara pernah ngeliat begitu? Pohon-pohon yang selalu berusaha keras dengan berusaha keras sampai keluar buahnya, saudaraku. Nah, ada saudara, amin. Buah itu adalah hasil secara natural ketika dia melekat, rantingnya melekat pada pohonnya. Maka secara otomatis, secara natural, saudaraku, secara alamiah, buah itu akan keluar. Ranting itu tidak ngeden-ngeden sampai apelnya keluar, amin. Tapi apel itu akan keluar selama dia nempel dekat dengan pohonnya. Amin. Kita juga tidak bisa menghasilkan kesabaran. Kita tidak bisa menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kita tidak bisa jadi orang yang penuh dengan kasih. Karena kita tidak punya itu. Itu adalah buah dari Roh Kudus. Kenapa kita struggle? Kenapa kita begitu frustasi? Kok saya udah ke gereja bertahun-tahun, kok masih aja gak sabaran ya? Masih aja selfish ya? Kok masih aja mikirin diri sendiri ya? Kok masih aja ya susah mengampuni ya? Dikit-dikit sensitif, saudaraku, kayak alarm aja. Dikit-dikit misalnya sakit hati, dikit-dikit kurang penguasaan diri, saudaraku. Kenapa susah ya? Memang susah karena kita tidak punya itu. Karena itu adalah merupakan buah dari Roh Kudus. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, saudaraku, kita tidak, fokus kita bukan menjadi orang sabar, fokus kita menjadi orang yang dekat dengan Roh Kudus. Fokus kita bukan menjadi orang yang lemah lembut, tapi fokus kita menjadi orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Mengenal Dia, amin, mentaati Dia, mengikuti petunjuknya. Waktu Dia bilang, lepaskan pengampunan, aku mau lepaskan pengampunan. Udah biarin aja mobil itu nyalip kamu, aku lepaskan. Udah biarin aja orang itu marah-marah sama kamu walaupun kamu nggak salah. Ya sudah, kamu lepaskan. Ketika saudara mengikuti petunjuk Roh Kudus, saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba damai sejahtera itu ada. Tiba-tiba itu ada tenang. Ada kelemah, lebih tenang pikirannya, lebih sabar, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah-marah, lebih murah hati. Betul, saudaraku? Yang kedua, bahwa buah ini bisa dimakan. Kemana dulu? Buah apa nih ya? Apa nih? Coba lagi. Juicy. Manis. Lagi lapar ya, Pak? Saya hargai itu kejujurannya. Perhatikan, buah ini yang makan bukan pohonnya. Siapa yang makan buah ini? Orang lain. Orang di sekitar saudara yang menikmati buahnya. Bukan saudara yang menikmati buahnya. Amin. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus,
lalu buah Roh Kudus itu muncul dalam kehidupan kita, orang-orang sekeliling kita yang dekat dengan kita, dia akan merasakan bahwa kita itu Manis juicy. manis ya Ronald ini. Katanya dia haus. Saya bilang ini dia bapak rohani saya. Dia mengerti hati anak-anaknya. Terima kasih ya, Pak. Jadi buah ini ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang seperti kita akan menikmati kemanisan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita nggak usah ngotot jadi orang yang sabar, penuh kasih, lemah lembut. Karena kita nggak bisa seperti itu. Kita akan stres, kita akan frustasi. Amin. Tapi fokuslah bukan untuk merubah karakter hidupmu, fokuslah untuk bergaul dengan Roh Kudus. Maka buah itu akan muncul dengan sendirinya. Amin, saudaraku. Amin. Siapa menjadi buah yang manis? Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan buat Roh Kudus. Saya taruh sini sebentar. Jadi buah itu adalah untuk dinikmati orang lain kita. Orang-orang terdekat dengan kita, mereka lah yang akan menikmati buah itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Teman-temanmu, teman kerjamu, teman-teman di lingkunganmu, teman-teman di gereja, mereka akan menikmati. Amin, saudaraku. Kalau saudara datang, senang banget kalau dia datang. Amin. Jadi suasana jadi enak, jadi sukacita, jadi enteng saya. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena ada buah roh ya. Ada buah-buah roh dalam kehidupan kita yang membuat kita bersukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita praktek sebentar ya. Saudara terima kasih. Mungkin selama ini saudara tidak pernah bicara dengan Roh Kudus, tidak pernah bercakap-cakap dengan Roh Kudus, saudaraku. Mungkin saudara pikir, kok aneh ya? Rasanya aneh loh saya. Masa saya ngomong-ngomong sendirian sih? Masa saya ngobrol-ngobrol sendiri? Nggak aneh saudara. Amin. Karena Roh Tuhan itu sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Saudara pikirkan dengan akal yang logik aja. Dia memberikan penolong yang ada dalam kita. Untuk apa penolong itu? Amin. Penolong itu bukan untuk tinggal-tinggalan aja nganggur di sini. Dia untuk menolong kehidupan saudara dan saya untuk bisa bergaul. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dialah Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan yang merindukan hubungan yang dekat dengan kita. Oleh karena itu dia bilang, aku mengirimkan penolong yang lain yang sama seperti aku, tapi dia akan bersama-sama dengan engkau. Saudara terkasih, pada sore hari ini mari kita pejamkan mata. Kita hening sejenak. Pertama saya meminta supaya saudara berdoa, berkata-kata pada Roh Kudus. Saudara ikuti perkataan saya akan tuntut. Roh Kudus, I'm sorry. Kalau selama ini saya sering tidak menghiraukan engkau. Saya tidak menganggap engkau. Saya tidak menganggap engkau. Saya tidak memperhatikan engkau. Saya tidak memperhatikan engkau. Saya bahkan mendukakan hatimu. Saya bahkan mendukakan hatimu. Please forgive me, Holy Spirit. Please forgive me, Holy Spirit. Haleluya. Terima kasih. Mari kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, tolong aku menjadi temanmu. tolong aku menjadi temanmu. Berikan aku kekuatan untuk mengikutimu. Beri aku kekuatan untuk mengikutimu. Aku mau menjadi sahabatmu yang dekat. Aku mau menjadi sahabatmu yang dekat. Haleluya. Haleluya. Mari beri waktu sejenak, saudaraku. Mari kita berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang kau inginkan aku lakukan? Mari kita dengarkan suaranya dalam hatimu. Haleluya. Mungkin dia mengingatkan sesuatu, engkau boleh melepaskan semua beban yang merintangi pikiranmu selama ini, saudaraku.
membuat pikiran saudara khawatir, takut, hatimu susah dan gelisah, membuat engkau khawatir kepada hari esok. Mungkin ada sesuatu yang di masa lalu yang menyakitkan hatimu, saudaraku, sampai hari ini engkau menjadi beban itu, suatu beban dalam kehidupanmu. Roh Kudus adalah roh penolong. Dia akan menolong engkau kalau engkau mau meminta tolong kepada Dia. Saya beri waktu berapa detik untuk kau berdoa kepada Roh Kudus. Apapun kebutuhanmu, mari nyatakan kepada Dia, Roh Kudus, aku perlu ini. Saudara bisa nyatakan pribadi masing-masing. Haleluya. Haleluya. Berbicara Roh Kudus. Mari Roh Kudus, berbicara. Haleluya. Haleluya. Beberapa dari saudara mungkin masih ada di masa lalu yang belum kau bereskan, yang membuat engkau jalan hidupmu berat, hatimu berat. Mungkin itu soal pengampunan, mungkin soal sesuatu kejadian yang merugikan engkau, membuat engkau merasa unfair terhadap kehidupan ini, merasa tidak adil, merasa dirugikan, sampai hari ini engkau merasa tidak puas. Kalau itu saudara, mari datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus, it's me, that's me. Bebaskan aku, lepaskan aku dari beban ini. Kalau itu saudara, saya mau tiap mata tertutup, taruh tanganmu di dada pelan-pelan saudara. Saya akan berdoa ke saudara. Hal-hal di masa lalu yang menghantui sampai hari ini, menjadi beban berat, khawatir dan ketakutan, kekecewaan, bahkan kemarahan. Itu bukan beban yang daripada Tuhan yang harus engkau bawa dan kau pikul. Itu beban yang tidak membawa sukacita damai sejahtera. Roh Kudus bisa menolong saudara melepaskan itu. Kalau itu saudara, taruh tanganmu di dada. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kau melihat tangan-tangan ini. Kau berdoa pada Roh Kudus tolong aku, supaya aku bisa menanggalkan beban ini. Berdoa saudara, minta Roh Kudus. Kalau Dia menyuruh saudara untuk mengampuni, lakukan sekarang, lepaskan pengampunan. Kalau Dia suruh saudara untuk merelakan kejadian itu, relakan saudara. Relakan. Tidak ada yang bisa kau lakukan lagi. It's already done. Sudah lalu. Tapi kalau engkau masih hidup di masa itu dengan segala beban dan kesakitannya, itu bukan daripada Tuhan. Sudah harus minta pertolongan Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Lalu Dia akan memberikan instruksi kepada saudara. Lakukan itu sekarang, taati Dia. Saat ini juga, jangan tunggu nanti malam, jangan tunggu besok. Kalau itu pengampunan, lepaskan pengampunan. Sebut nama orang yang menyakitimu. Sebut Dia, katakan, Tuhan Yesus, aku mengampuni, sebut namanya orang ini. Aku mengampuninya, aku mengampuninya. Kau sebut juga kejadian yang merugikan engkau, menyakiti engkau. Aku merelakannya. Aku merelakannya. Apa yang sudah hilang, aku relakannya. Aku merelakannya. Aku kan saudara. Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus menolong engkau hari ini. Lepaskan itu. Haleluya. 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 Roh Kudus menunjukkan ada orang yang selalu menangis untuk keluarganya. Yang berdoa sudah lama dan lalu menangisi keluarganya. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang berdoa kepada saudara, yang bersyafaat, karena Dia juga menangis akibat kata-kata. Saudara yang kasih, Dia akan memberikan kekuatan bagi saudara. Tuhan memberikan kekuatan bagi engkau yang selalu menangisi keluargamu. Air matamu tidak
jatuh sia-sia. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan menampung setiap tetes air mata. Doamu pasti dijawab Tuhan. Pasti. 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 Jangan ada sedikit pun keraguan dalam hatimu. Jangan ada sedikit keraguan dalam hatimu. Teguhkan hatimu. Jangan bimbang. Jangan melihat keadaan yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi lihatlah Allah yang selalu memberikan kemungkinan. Allah yang memberikan kepastian. Haleluya. Teguhkan hatimu. Haleluya. Jesus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan pengertian untuk setiap pasangan saudaraku yang selalu saja bersitegang, selalu saja tidak ada damai sejahtera dan sukacita, selalu saja ada hal-hal yang membuat ketegangan, saudaraku. Roh Kudus mau memulihkan hubungan itu kalau engkau mau berserah kepada Dia. Engkau perlu buah-buah dari Roh-Nya. Engkau perlu buah dari Dia. Engkau tidak bisa berusaha sendiri. Tapi Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu. Mungkin saudara pikir, sudah terlambat. Saya sudah puluhan tahun tinggal sama Dia. Sudah berjalan, tidak bisa dirubah lagi. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan rubah. Tidak ada yang Roh Kudus tidak bisa bangkitkan. Bahkan Yesus yang mati pun Dia bangkitkan dari antara orang mati. Bahkan Lazarus yang sudah mati beberapa hari di lubang kubur, Dia bangkit dan keluar kembali dan hidup dengan sehat. Tidak ada satupun yang mati tidak bisa Tuhan hidupkan kembali. Tidak ada sesuatu yang rusak dan Tuhan tidak bisa pulihkan. Tidak ada sesuatu pun yang patah Tuhan tidak bisa sambung kembali. Saudara yang kasih, maukah engkau berserah kepada Roh Kudus? Maukah engkau mengasihi, mengampuni, memperbaiki, dan berserah kepada Roh Kudus? Kalau itu engkau, saudaraku, berdoa kepada Roh Kudus, itu aku. Aku perlu engkau, tolong aku, Roh Kudus. Tolong aku, suami, istri, tolong aku. Kalau saudara ada di sini dua-duanya suami istri, saudara bisa semua suami istri, saya minta bergandengan tangan. Kalau ada suami dan istri di sebelahmu, mari gandeng suami dan istrimu. Haleluya. Mari berdoa bersama saya. Roh Kudus, tolong kami supaya kami berjalan bersama Engkau, supaya kami bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, supaya kami bisa menikmati dengan sukacita seperti Engkau menikmati kehidupan kami dengan sukacita. Haleluya. Supaya kami bisa menikmati hari-hari kami di dalam hadirat-Mu dan sukacita-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, untuk mentaati-Mu, untuk berjalan di dalam Engkau. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Haleluya. Bye.
Biarlah Tuhan dengan kasih karunia dan damai sejahteranya mengarunia Engkau persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah Engkau mulai hari ini bergaul bersama dengan dia, berbicara kepada dia hati ke hati. Biarlah hari ini Engkau mulai mendengarkan suaranya dan belajar mengikutinya. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh menguatkan setiap hati yang di tempat ini, yang susah dihiburkan pada saat ini, yang lemah dikuatkan pada saat ini, yang takut Kau memberikan kekuatan, yang ragu-ragu Kau memberikan kepastian. Roh Kudus, Engkaulah Roh penolong kami yang setia, Engkaulah sahabat kami yang setia. Kami juga mau menjadi sahabat-Mu yang setia. I love you Holy Spirit. I love you Holy Spirit. Katakan betapa Engkau mengasihi Roh Kudus, saudaraku. Katakan dengan ucapan. Ucapkan, Roh Kudus, aku mengasihi. Thank you, Roh Kudus. Aku mengasihi Roh Kudus. We love you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Sam dan Pastor Ruth di tempat ini. Father, we thank you and we honor them, Lord God, for their heart, for the people, untuk hati mereka kepada jiwa-jiwa dan setiap anggota keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau mau berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, sehari-hari mereka menjadi hari-hari yang penuh dengan arti, penuh dengan rahmat dan kemurahan Tuhan. Biarlah kebaikan, kemurahan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan mereka setiap hari Tuhan. Pakai mereka Tuhan, terus semakin banyak buah-buah roh dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Kau membuatnya berhasil dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Father, we release your blessing upon them. We release your blessing upon them, God. We thank you for them, God. We honor them and we love them, Lord. We thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami berikan puji hormat dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk.